Tapi perlu diketahui bahwa Habib Rizik saat itu juga melaporkan balik terhadap dugaan fitnah pemasangan bendera tauhid yang ada di tempat kediaman beliau. Kan sudah SP3 mengenai masalah penodaan terhadap lambang negara. Pasal 154A dan pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal, pasal 320. Jadi karena sudah SP3 ya kami ucapkan banyak terima kasih. Ini saja, tapi yang lainnya termasuk yang di Barreskrim yang kasus Ustadz Bahtiar Nasir, kemudian Ustadz Munarman dan lain-lain. Oh ya, semuanya termasuk yang Ustadz Munarman di Bali juga semuanya kita. Waktu itu sebenarnya tidak ada bendera apapun. Tapi tanggal 4 sebelum tanggal 5 ada peristiwa yang menarik bahwa CCTV yang menghadap keluar hilang. Jadi tidak ketahuan kalau misalnya ada siapa yang memasang itu. Dan pemeriksaan itu juga sangat kooperatif dan Habib menjelaskan bukan beliau yang memasang. Dan setelah dijelaskan akhirnya pihak dari aparat Saudi mempercayainya, maka beliau boleh pulang. Jadi kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, jangan salah kutip, negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat, equality before the law itu adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi. Sementara dari awal juga masa aksi itu akan menyampaikan bahwa kita nginap sampai presiden menerima. Jadi ada dua benturan. Yang pertama ingin menginap, yang satu bilang sampai jam 6. Nah, sehingga di sini pasti ada benturan. Ada benturan di mana polisi ingin membubarkan paksa karena massa ingin tetap menginap dengan tertib. Kalau tidak ada benturan, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk membubarkan. Meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja harus pakai hati dan pikiran yang sehat. Kalau naik upahnya di bawah inflasi, tetap pakai PP nomor 36, berarti dia tidak mencintai rakyatnya sendiri, buruhnya. Bubarkan aja Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pengusaha bikin. Kok apa-apa pengusaha yang dibela? Seolah-olah takut perusahaan ini tutup. Dua menantu Rizik Syihab ikut aksi 411. Dua menantu mantan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab, Akhina Al-Fadil, Asyayid Alwi, dan Hanif Alatas terlihat hadir dalam aksi bela rakyat jilid 4 atau Akbar 411 di era Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat 4 November. Keduanya sempat terlihat duduk bersama dengan dikelilingi oleh relawan Indonesia. Setelah itu mereka bangkit dan menjemput massa aksi yang masih berada di Masjid Istiqlal. Massa aksi 411 tiba di Patung Kuda disambut polisi dengan selawat. Pantauan CNN Indonesia.com, massa mulai melakukan long march sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Massa berjalan dan Jalan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda dengan membentangkan sejumlah poster. Salah satunya bertuliskan rakyat Indonesia menuntut Jokowi mundur. Mereka juga menyanyikan yel-yel Jokowi mundur. Sementara itu dalam aksi tak terlihat sosok Rizik Syihab. Kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanwar, sebelumnya mengatakan ada kemungkinan kliennya hadir pada aksi 411. Ia berkata Rizik dimungkinkan hadir secara hukum. Dia menyebut aksi 411 termasuk dalam gelaran yang sesuai undang-undang. Meski demikian, Aziz menyebut ada kemungkinan juga Rizik tak hadir. Dia menyebut ada faktor politik di balik alasan itu. Adapun peserta aksi itu membawa 3 tuntutan, yakni tuntutan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Salah satu tokoh aksi, Muhammad bin Husain Alatas, mengatakan aksi ini digelar karena kegagalan Presiden Joko Widodo menjalankan pemerintahan. Dia menyebut Jokowi gagal membuat hidup rakyat lebih baik. Masa aksi bela rakyat jilid 4 atau Akbar 411 yang diikuti berbagai ormas mulai berkumpul di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat 4 November. Pantauan CNN Indonesia.com, masa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para peserta aksi itu juga dibarengi dengan pembacaan sholawat oleh pasukan bermasalah dan Asmaul Husna Polda Metro Jaya. 3.000 lebih polisi dikerahkan amankan aksi 411 di dekat istana. Polisi mengimbau para peserta aksi untuk tertib selama mengikuti demonstrasi di area sekitar Monas. Kami ucapkan kembali selamat datang di area penyampaian pendapat di muka umum. Kami dari Polda Metro Jaya hadir di sini. Hadir untuk menjaga dan mengawal kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, kata petugas kepolisian melalui pengeras suara.